Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiyah Tusyahri dengan NPM 411-829-1121-0052, kelas reguler A2, jurusan Pendidikan Agama Islam Unisma Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 metode yang dilakukan oleh guru dalam proses mengajar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah materi agama Islam di sekolah. 3 metode pembelajaran yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu metode index card match, metode jigsaw, dan metode the learning cell. Yang pertama ini ada model pembelajaran aktif index card match atau yang disingkat dengan ICM. Model pembelajaran ini adalah metode atau cara belajar siswa yang kemudian dikembangkan untuk menjadikan siswa aktif, mempertanyakan gagasan diri sendiri atau gagasan orang lain, yaitu dengan cara mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya melalui teknik mencari pasangan kartu yang merupakan soal dan jawaban. Selanjutnya di sini saya akan memberi contoh atau video mengenai pembelajaran index card match ini. Belajar tentang rukun iman ada 6 perkara. Sudah pas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah, 2. pada para malaikatnya, 3. beriman pada kitabnya, 4. beriman pada rasulnya, 5. pada hari kiamat, 6. pada qada dan qadar. Itulah semua rukun iman. Di sini sudah punya 2 kartu. Yang sebelah kanan pertanyaan, sebelah kiri jawabannya. Kalian tinggal menceritakan itu. Sudah semua? Ya. Sekarang dicocokin ya. Yang pegang pertanyaan berarti sekarang jadi jawabannya. Ya. Yang dari pertanyaan. Ya, baca aja. Pertanyaannya. Rukun Islam pertama. Jawabannya mengucapkan kalimat syahadat. Benar atau salah? Benar. Pertanyaan kedua. Rukun iman ketiga. Jawabannya iman kepada kitab-kitab Allah. Benar atau salah? Benar. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua ini ada metode pembelajaran jigsaw. Metode pembelajaran jigsaw ini adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab
pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Nah, metode pembelajaran Jigsaw ini adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga terhadap pembelajaran orang lain. Karena setiap siswa tidak hanya harus mempelajari materi yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Selain itu, metode ini juga melatih kemampuan kognitif maupun sosial siswa yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan video metode pembelajaran Jigsaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini, hadir semua Bu. Sebagaimana pada pertemuan minggu lalu, yaitu kita membahas menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada minggu ini kita akan membahas manfaat dan cara menghindari kelima perilaku tersebut. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang dimana satu kelompok ini berisi 5 anggota dan Ibu akan bagikan sesuai dengan absen. Absen 1-5 kelompok 1, absen 6-10 kelompok 2, absen 11-15 kelompok 3, absen 16-20 kelompok 4, dan absen 21-25 kelompok 5. Ibu akan bagikan judul buku yang berbeda. Jadi setiap anggota kelompok akan mendapatkan judul buku yang berbeda. Anak-anak, ada yang belum mendapatkan buku? Sudah semua, Bu. Bagi yang mendapatkan buku judul perilaku berfoya-foya, silahkan membentuk kelompok. Begitupun dengan materi yang lain, silahkan bergabung dengan teman yang sama sesuai dengan judul buku yang didapat. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi dan memahami materi dari buku yang sudah kalian dapat. Sekarang kalian Ibu beri waktu untuk berdiskusi, memahami, dan menjawab soal yang ada di dalam buku tersebut. Silahkan kalian berdiskusi, memahami, dan menjawab soal yang terdapat di dalam buku. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bertanya kepada teman terlebih dahulu, baru nanti kalian bertanya kepada Ibu. Baik, kalian sudah Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke kelompok asal. Untuk semua anggota, silahkan kalian presentasi ke teman kelompok kalian secara bergantian. Jadi, masing-masing kelompok akan memahami apa saja manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, kalian sudah selesai berdiskusi atau sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Sekarang Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menjawab soal yang sudah tersedia di papan tulis. Kelompok 1 menjawab apa saja manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Kelompok 2 apa saja manfaat dan cara menghindari perilaku ria, dan begitu pun seterusnya. Sudah menjawab semua? Sudah, Bu. Apakah ada yang berbeda dari jawaban lain? Tidak, Bu. Baik, jawaban kalian benar semua. Silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga ada metode pembelajaran The Learning Cell.
Metode pembelajaran The Learning Cell ini adalah metode belajar kooperatif dalam bentuk berpasangan yang dimana peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan pada materi yang sama. Metode ini juga merupakan salah satu metode pembelajaran yang membantu siswa belajar secara efektif. Berikut adalah video metode pembelajaran The Learning Cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan mat lazim mukhafaf harfi dan juga mat lazim musaqqal harfi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi anak-anak silakan anak-anak membaca materi mengenai mat lazim mukhafaf harfi dan juga mat lazim musaqqal harfi. Nah, sekarang ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi, setiap satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, jadi kelompok kalian adalah teman sebangku kalian ya. Kemudian, silakan anak-anak mencari pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada pagi hari ini. Jadi, silakan anak-anak mencari pertanyaan mengenai mat lazim mukhafaf harfi dan juga mat lazim musaqqal harfi berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 1-2 dan juga Quran surat Hud ayat 1-2. Jadi anak-anak, setelah kalian mencari pertanyaan, nanti kalian silakan bertukar pertanyaan dengan teman sebangku ya. Jadi nanti sistemnya contohnya Ani dan Ida. Nah, nanti Ani bertanya kepada Ida dan Ida menjawab pertanyaan dari Ani dan kemudian bergantian ya. Jadi saling bertukar pertanyaan. Sekarang ibu kasih kalian waktu selama 20 menit untuk membaca dan juga mencari pertanyaannya. Bagaimana anak-anak, sudah saling bertukar pertanyaan? Baiklah, kalau sudah, sekarang ibu yang bergantian akan menjelaskan mengenai materi pada pembelajaran pagi hari ini. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai mat lazim mukhafaf harfi. Nah, mat lazim mukhafaf harfi itu yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Nah, jadi apabila terdapat hukum bacaan ini, maka hukum bacaan ini dibaca sebanyak 3 alif atau sepanjang 6 harokat. Contohnya seperti dalam Quran surat Al-A'raf yang ibu sudah meminta kalian untuk mencarinya, yaitu pada ayat yang pertama yaitu alif lam mim shad, seperti itu. Dan ada contoh-contoh yang lain seperti alif lam mim. Kemudian yang kedua yaitu kita belajar mengenai hukum bacaan mat lazim musaqqal harfi. Nah, apa sih hukum bacaan mat lazim musaqqal harfi? Yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun dalam huruf. Nah, jadi sama ya, apabila ada hukum bacaan ini maka dibaca sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, contohnya seperti dalam Quran surah Hud ayat pertama yaitu alif lam ra. Nah, itu, dan contoh-contoh yang lain seperti yasin dalam surat yasin ya. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Kalau tidak ada, ibu cukupkan sekian. Sekian penjelasan video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.